Pernah nggak sih kalian berpikir jika pemerintah membutuhkan dana untuk membangun jalan, membayar utang, dan menyejahterakan rakyat, mengapa Indonesia tidak mencetak uang saja sebanyak mungkin? Secara sederhana, uang hanyalah kertas yang bisa dicetak kapan saja. Kalau dicetak banyak, seharusnya tidak ada lagi kesusahan kan? Tapi jika memang semudah itu, tentu semua negara di dunia sudah melakukannya. Nyatanya, tidak ada negara yang makmur dengan mencetak uang tanpa kendali. Bahkan, beberapa negara yang pernah mencobanya justru mengalami keruntuhan ekonomi yang parah. Di video kali ini, kita akan membahas apa yang akan terjadi jika hal itu terjadi di Indonesia. Hai guys, welcome back to Fakta Menarik. Kita tidak hanya membayangkan, tapi juga mempelajari pelajaran berharga dari dua peristiwa nyata yang terjadi kepada Jerman dan Zimbabwe. Sekarang mari kita coba buat sebuah skenario. Misalnya, suatu hari Bank Indonesia diperintahkan untuk mencetak uang tanpa batas. Apa yang akan terjadi di awal? Tentu saja pemerintah tiba-tiba memiliki dana yang melimpah. Gaji pegawai negeri dinaikkan, bantuan sosial disalurkan luas, dan pembangunan jalan dan sekolah berjalan cepat. Sementara itu, persediaan barang di pasar masih berjalan normal. Banyak orang merasa hidup menjadi lebih mudah. Namun ada satu hal yang tidak berubah. Jumlah barang dan jasa tidak bisa bertambah secepat uang dicetak. Beras, gula, obat, bahan bakar, semua butuh waktu untuk diproduksi. Ketika uang di tangan masyarakat berlipat ganda, tapi barang jumlahnya tetap sama, mulailah terjadi persaingan. Penjual sadar orang punya uang lebih, maka harga pun perlahan naik. Bayangkan saja kalian ingin membeli sepeda, tapi semua orang di lingkungan kalian juga punya uang lebih dan ingin membeli sepeda. Akhirnya harga sepeda akan naik karena permintaan lebih banyak daripada barang yang tersedia. Jika pemerintah mengira kenaikan harga karena masyarakat kekurangan uang, lalu mencetak uang lebih banyak lagi, maka situasi akan berubah menjadi krisis. Disinilah kita bisa melihat apa yang terjadi di Jerman pada tahun 1923. Setelah kalah dalam Perang Dunia I, Jerman harus membayar ganti rugi yang sangat besar. Pemerintah tidak punya cukup cadangan, sehingga mereka memutuskan untuk mencetak uang terus-menerus. Awalnya memang terasa membantu, tapi nilainya jatuh bebas. Pada awal tahun 1923, $1 Amerika setara dengan 17.000 mark Jerman. Lalu pada pertengahan tahun, $1 Amerika sama dengan 1 juta mark. Puncaknya pada bulan November, $1 Amerika setara dengan 4,2 triliun mark. Bayangkan kenyataannya. Orang pergi ke pasar bukan lagi membawa dompet, tapi bawa karung, bahkan gerobak dorong penuh uang. Harga kopi pun bisa berubah 2 kali dalam 1 jam. Gaji dibayar 2 kali sehari, dan harus langsung dibelanjakan. Karena kalau ditunda sore, nilainya sudah tinggal separuh. Uang kertas pun menjadi lebih murah dari kertas koran. Banyak orang memakainya untuk menyalakan api atau melapisi dinding. Lalu, tabungan puluhan tahun lenyap seketika. Seorang pensiunan yang tadinya hidup layak, tiba-tiba tidak mampu membeli roti. Ini bukan cerita fiksi. Rakyat Jerman yang rajin menabung merasa dihianati. Kepercayaan terhadap pemerintah pun runtuh, dan luka inilah yang nantinya akan mengubah arah politik negara tersebut. Kalau hal ini terjadi di Indonesia, bayangkan tabungan pendidikan anak atau dana pensiun kalian tiba-tiba hanya cukup untuk membeli mie instan. Pasti terasa sangat menyakitkan, bukan? Kemudian, pada tahun 2008, kasus yang lebih ekstrim terjadi di Zimbabwe. Di sini, pencetakan uang dilakukan secara besar-besaran. Tujuannya untuk menutupi utang negara dan operasional pemerintah. Hasilnya, terjadi hiperinflasi yang tercatat sebagai salah satu yang terparah dalam sejarah. Harga naik rata-rata 79,6 miliar % per bulan. Artinya,
Harga barang berlipat ganda setiap 24 jam. Pemerintah bahkan mencetak uang pecahan terbesar di dunia, yaitu 100 triliun dolar Zimbabwe. Tapi, itu hanya cukup untuk membeli satu roti kecil, atau setara dengan kurang dari Rp1.000 saat ini. Pemandangan di sana sangat unik dan menyedihkan. Orang yang disebut triliuner itu hanya di atas kertas, tapi mereka tetap kelaparan. ATM pun tidak berfungsi, karena sistemnya tidak bisa menghitung angka sebesar itu. Toko-toko bahkan berhenti menulis harga, cukup menuliskan bayar sesuai kesepakatan saat beli. Akhirnya, rakyat berhenti menggunakan uang negara sendiri dan beralih memakai dolar Amerika atau rand Afrika Selatan. Tabungan usaha dan nilai properti hancur dalam waktu singkat. Dari dua contoh ini, kita bisa melihat satu pola yang sama. Mencetak uang tanpa batas tidak membuat orang menjadi kaya, tapi hanya membuat nilai uang itu sendiri menjadi tidak berharga. Mari kita kembali ke skenario Indonesia. Jika hal yang sama diterapkan, dampaknya akan terasa secara bertahap di semua sisi kehidupan. Pertama, nilai tabungan hilang. Sama seperti Jerman dan Zimbabwe, uang yang disimpan di bank atau di rumah akan menyusut nilainya setiap hari. Uang 100 juta yang dulu cukup untuk membeli rumah dalam beberapa bulan mungkin hanya cukup untuk membeli sepeda motor saja. Kedua, perdagangan menjadi kacau. Pedagang akan sulit menentukan harga. Akhirnya, banyak yang berhenti menerima rupiah dan meminta barang ditukar langsung. Beras dengan minyak, pakaian dengan gula, sistem perdagangan mundur ratusan tahun ke masa tukar-menukar. Ketiga, kebutuhan pokok sulit didapat. Indonesia banyak mengimpor obat, bahan bakar, teknologi. Jika rupiah tidak dipercaya dunia, barang-barang ini akan menjadi sangat mahal dan bahkan langka. Bayangkan jika harga obat naik berkali-kali lipat dalam seminggu. Keempat, angka pengangguran akan melonjak. Pengusaha tidak bisa menghitung biaya produksi. Akhirnya, pabrik-pabrik tutup dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Kelima adalah ketidakstabilan sosial. Ketika orang tidak bisa membeli makanan dan masa depan tidak pasti, ketegangan akan mudah muncul. Rasa percaya antar warga dan terhadap pemerintah akan hilang. Dapat kalian bayangkan bagaimana kehidupan sehari-hari akan menjadi sulit ketika uang yang kita pegang sudah tidak jelas lagi nilainya. Mengatasi kondisi seperti ini tidaklah mudah. Seperti Jerman dan Zimbabwe, satu-satunya jalan adalah berhenti total mencetak uang sembarangan, mengganti mata uang yang lama dengan yang baru, dan menetapkan aturan ketat agar jumlah uang yang beredar seimbang dengan kemampuan negara memproduksi barang. Namun pemulihan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kepercayaan yang hilang butuh waktu lama untuk dibangun kembali. Dari semua ini kita bisa mengambil pelajaran penting. Nilai uang bukan hanya terletak pada kertasnya atau angkanya, tapi pada kepercayaan dan jumlah barang yang bisa dihasilkan. Mencetak uang tidaklah menambah kekayaan negara. Kekayaan tercipta dari sawah yang berproduksi, pabrik yang bekerja, tenaga kerja yang terampil, dan sumber daya yang dikelola dengan baik. Jika uang bertambah tapi barang tidak bertambah, yang terjadi bukan kesejahteraan, melainkan hanya kenaikan harga. Nah guys, jadi jawaban dari pertanyaan awal adalah mencetak uang tanpa batas mungkin terlihat seperti solusi cepat, tapi justru membawa bencana yang lebih besar. Seperti yang dialami Jerman dan Zimbabwe, uang yang terlalu banyak justru akan membuat kita kehilangan nilai tukar, tabungan, dan kestabilan hidup. Uang berfungsi sebagai alat, bukan tujuan. Agar tetap bermanfaat, jumlahnya harus diatur dengan bijak. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian ya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Yaudah dah, bye-bye!